kaumnya. Contoh lain daripada semangatnya para sahabat Nabi Muhammad SAW untuk berperang. Diceritakan pada waktu itu Abu Khaythamah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika peperangan Tabuk, aku tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhaltu ha'itan li. Kemudian aku memasuki kebun aku. Fara'aitu 'arishan qad rasya bil ma'. Kemudian aku melihat kebun-kebun sudah disiram dengan air. Wa ra'aitu zaujati faqultu. Kemudian aku melihat istriku dan aku mengatakan kepadanya, "Ma hadza bi insaf?" Sungguh ini tidak adil. Kata Abu Khaythamah Al-Ansari, sungguh ini tidak adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fis samumi wal harur. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang dalam keadaan susah dan panas. Wa ana fi dhilli wan na'im. Sedangkan aku di dalam kebun yang teduh dan dalam kenikmatan. Faqumtu ila nadihin li wa tamaratin fakharajtu. Kemudian setelah aku memikirkan itu, aku pun keluar untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika beliau keluar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kejauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berkata, "Kun Aba Khaythamah." Faji'tu fada'ali. Mudah-mudahan itulah Abu Khaythamah yang datang. Ternyata benar, yang datang adalah Abu Khaythamah. Kemudian aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Termasuk daripada kegigihan atau semangatnya para sahabat ketika perang Tabuk, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau mempunyai onta yang sangat lemah. Dan ingat, peperangan Tabuk adalah peperangan pada waktu musim panas. Mempunyai onta yang sangat lemah dan beliau mempunyai peralatan, barang-barang yang dibawa. Akhirnya onta tersebut tidak bisa jalan. Apa yang dikerjakan oleh Abu Dzar? Beliau akhirnya membawa barang-barang beliau di atas pundak beliau dan biarkan onta dia tadi dalam keadaan di tengah padang pasir. Dan begitulah kalau orang-orang Arab biasanya. Kalau ada onta yang sudah lemah, dia biarkan di tengah padang pasir sampai mati. Kemudian para sahabat Nabi Muhammad SAW ada yang melihat, karena di peperangan itu biasanya ada yang melihat, khusus untuk melihat siapa yang datang, siapa yang kembali. Kemudian orang yang melihat ini berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ada seseorang di sana. Dia jalan kaki sendirian, bawa barang di atas pundaknya, tidak ada kendaraan." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Kun Aba Dzar." Semoga dia adalah Abu Dzar. Kun Aba Dzar. Semoga dialah Abu Dzar. Ternyata setelah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata benar itu adalah Abu Dzar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimakallahu Aba Dzar, tamshi wahdak wa ta'ishu wahdak wa tamutu wahdak." Wahai Abu Dzar, mudah-mudahan engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau berjalan sendirian dan engkau hidup sendirian dan engkau mati pun akan sendirian. Ternyata benar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau hidup jauh di samping kota Madinah sendirian hanya bersama keluarganya. Kemudian ketika sekarat, Abu Dzar berkata, "Wahai istriku dan anakku, kalau seandainya aku mati, maka mandikanlah aku, salatkanlah aku, kemudian kafanilah aku, dan keluarkanlah aku dari rumahku. Kemudian tunggu, siapa saja yang pertama mendatangi kalian atau yang lewat dari depan kalian, maka katakanlah inilah Abu Dzar, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Katakan begitu. Inilah Abu Dzar, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pada waktu itu Abdullah bin Mas'ud datang bersama orang-orang yang ingin mengerjakan umroh. Datang bersama orang-orang yang ingin mengerjakan umroh. Kemudian anak dan istri daripada Abu Dzar tadi
berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ya Abdullah bin Mas'ud, hadza Abu Dzar sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Abdullah bin Mas'ud, inilah Abu Dzar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Rahimakallahu ya Aba Dzar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada engkau wahai Abu Dzar. Tamshi wahdak wa ta'ishu wahdak wa tamutu wahdak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sungguh benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Dzar, sungguh engkau akan berjalan sendirian dan akan engkau mati sendirian dan engkau hidup juga sendirian. Ini juga termasuk daripada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Peperangan Tabuk, jumlah daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 30.000. Jumlah para sahabat pada waktu itu adalah 30.000. Kemudian para ikhwah sekalian, perlu diketahui di peperangan Tabuk ini seluruh kaum muslimin berperang kecuali orang-orang yang mempunyai uzur dan diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk tidak berperang. Tapi ternyata di sana ada 3 sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka itu tidak berperang dan tidak ikut berperang karena sesuatu daripada dunia. Mereka itu adalah Ka'ab bin Malik dan Murarah bin Rabi' al-Umari dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Saya ulangi, mereka itu adalah Ka'ab bin Malik, kemudian siapa? Murarah bin Umayyah bin Rabi', ya. Murarah bin Rabi' al-Umari, kemudian yang ketiga Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Di dalam cerita mereka ini, bertiga ini banyak sekali faedah yang kita bisa ambil. Sebelum kita mengambil faedah, kita hendaklah menceritakan apa yang terjadi di antara mereka. Kenapa mereka sampai tidak menghadiri atau menjawab peperangan Tabuk. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau ingin ikut berperang, tapi beliau katakan, insyaallah nanti saya akan keluar. Kemudian akhirnya beliau batalkan niatnya. Kemudian beliau mempunyai niat lagi, nanti saya akan keluar. Akhirnya beliau batalkan niatnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW kembali dari Tabuk, beliau dalam keadaan tidak ikut berperang di peperangan Tabuk. Akhirnya Ka'ab bin Malik datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian sebelum datang, beliau sudah tahu bahwasanya ini adalah maksiat. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita, apabila seorang pemerintah mewajibkan kepada rakyatnya untuk berperang, maka pada waktu itu wajib bagi rakyatnya untuk keluar berperang. Kemudian Ka'ab bin Malik pun berkata di dalam dirinya, kalau seandainya aku berbohong, mungkin saja Rasulullah SAW menerima hujahku. Artinya aku membuat alasan-alasan bohong. Mungkin saja Rasulullah SAW menerima akan alasan-alasanku, tetapi aku berbohong. Mungkin saja karena kebohonganku itu Allah akan menghinakan diriku. Satu, akhirnya beliau tidak mau berbohong. Maka beliau mengatakan, tidak ada yang bisa menyelamatkan aku pada saat ini kecuali kejujuranku. Ya, ingat perkataan ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan aku pada saat ini kecuali kejujuranku. Akhirnya beliau pun menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali bertemu dengan Ka'ab bin Malik, beliau senyum, tetapi senyum dengan marah, ya, atau disebut dengan sinis. Kemudian Ka'ab bin Malik
duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma khalafaka? Alam takun qad ibta'ta dhahrak?" Wahai Ka'ab bin Malik, kenapa kamu tidak mengikuti peperangan Tabuk? Bukankah kamu sudah menjual kendaraan kamu? Bala, inni wallah law jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min suqtihi bi'udhr. Sungguh benar wahai Rasulullah. Sesungguhnya demi Allah, kalau seandainya aku duduk di hadapan selain engkau, maka aku akan keluar daripada masalah ini. Artinya aku akan bisa menjawab, bisa memberikan alasan, dan aku terlepas daripada pertanyaan ini. Tetapi walaqad a'taitu jadalan walakinni wallah laqad alimtu la in haddathtuka al-yawma haditha kadhibin tarda bihi anni la yushikanallah an yasakhata Allah alai. Artinya, tetapi demi Allah, aku sungguh mengetahui kalau seandainya aku berbicara kepada engkau atau memberikan alasan kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan yang bohong, maka sungguh aku sangat mengetahui Allah akan murka terhadap aku. Wala in haddathtuka haditsa sidqin tajidu alayya fi inni la arju fihi afallah. Dan apabila aku berkata benar kepada engkau, memberikan alasan yang benar kepada engkau wahai Rasulullah, maka sungguh aku akan mendapatkan kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan bahwasanya engkau wahai Ka'ab bin Malik kum fanzur madza Ntar ya. Amma hadza faqad sadaq faqum hatta yaqdiyallahu fik. Kata Rasulullah SAW setelah Ka'ab bin Malik mengutarakan pendapatnya atau alasannya dengan jujur bahwasanya dia tidak mempunyai uzur untuk lepas atau untuk tidak ikut dalam peperangan Tabuk, maka Rasulullah SAW bersabda, amma hadza, dan orang ini faqad sadaq, sungguh dia telah berkata jujur. Fakum hatta yaqdiyallahu fik. Maka silakan kamu pergi wahai Ka'ab bin Malik sampai datang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang mengikuti Ka'ab bin Malik seperti ini, artinya berkata jujur dengan dua orang. Tadi siapa namanya? Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Sampai pada 40 hari. Nabi Muhammad SAW tidak menyalami mereka. Dan setiap Ka'ab bin Malik ingin menyalami Nabi Muhammad SAW, Ka'ab bin Malik bingung, apakah Rasulullah SAW menjawab salam saya atau tidak. Ya. Sedangkan dua orang yang tadi, Murarah dan siapa? Dan Hilal tadi, dia di rumahnya, tidak keluar, menangis sejadi-jadinya dari keputusan Nabi itu. Artinya menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ka'ab bin Malik, beliau sholat berjamaah di masjid, beliau ke pasar, beliau bertemu dengan orang, tetapi orang-orang mereka itu sangat mentaati Rasulullah SAW. Mereka tidak mau memberikan salam, mereka tidak mau berbicara dengan Ka'ab bin Malik. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga tidak mau berbicara dengan Ka'ab bin Malik. Sampai malam yang ke-40, artinya sudah 40 hari, Nabi Muhammad SAW memanggil Ka'ab bin Malik. Nabi Muhammad SAW mengutus seseorang untuk pergi kepada Ka'ab bin Malik. Dan kata Nabi, katakan kepada Ka'ab bin Malik bahwasanya dia harus menjauhi istrinya. Ya. Dia harus menjauhi istrinya. Akhirnya utusan dari Rasulullah SAW datang mendatangi Ka'ab bin Malik dan berkata, wahai Ka'ab bin Malik, Rasulullah SAW memerintahkan kepada aku agar kamu menjauhi istri kamu. Tambah sedih.